Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada episode kali ini ada satu cerita datang dari Mas Ari di Kebumen. Mas Ari menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah terjadi dalam keluarganya sekitar tahun 2007. Jadi pada waktu itu, pada malam itu lagi musim penghujan. Hujan itu lagi deres-deresnya. Dan bapaknya Mas Ari itu dapat undangan acara selamatan di salah satu tetangganya di sana. Ya, tetangganya lumayan cukup jauh lah, mungkin jaraknya sekitar 100 meteran. Dalam kondisi hujan deras begitu ya. Sore juga waktu undangan itu datang siang hari ya kondisi baik-baik aja, belum turun hujan. Cuman pas udah sore ini tuh udah mendung banget gitu, dan keluarga juga sebenarnya agak sedikit khawatir. Maksudnya udah ngomongin sama Pak, ini mendung banget, nanti malam selamatan gimana ya Pak ya? Lah yes Bu, yes, namanya diundang ya datang, kata si bapak begitu kan. Oh ya wis lah, akhirnya sudah, dan bener aja. Oh ya, Mas Ari ini masih ikut sama kakek neneknya, masih gabung di situ ya, sama bapak sama ibunya. Ini masih ikut di situ, dan malam itu bener aja hujan deres pun tiba. Dari jam 5 sore itu udah hujan deres. Nanti maghrib itu berhenti sejenak, bukan berhenti, agak sedikit mereda. Nanti lanjut lagi gitu kan, sampai sholat isya pun sekitar jam 7 lewat, hampir setengah 8, hujan itu lagi deres-deresnya. Nah, ibu lagi-lagi ngomong, Pak, hujan deres begini Pak, ndak usah berangkat lah, kata ibu begitu ya. Cuman bapak itu berpikiran lain, Bu. Kalau misal semua orang ini yang di rumah yang dapat undangan itu berpikiran sama seperti ibu, ngomong sama suaminya ndak usah berangkat dan suaminya nurut, nanti yang ngundang acara selamatan kasihan Bu, nanti ndak ada yang datang, kata si bapak. Mas Ari yang mendengarkan itu, bener juga omongan bapak gitu ya. Kelihatannya sih di sini sepele, mungkin kita mikirnya alah udahlah ndak usah datang, yang lain di sana yang datang juga udah lumayan cukup banyak gitu. Mikirnya seperti itu, tapi bagaimana seandainya ternyata orang-orang juga berpikiran sama, nanti yang punya hajatan, yang mengundang itu orang-orangnya nggak pada datang, semua udah dipersiapkan, kan kasihan gitu ya. Bapak itu bener dalam hal ini gitu, kata si Mas Ari. Akhirnya sudah, ibu pun ya mengerti kondisi seperti itu. Akhirnya ya udah Pak, ini payungnya disiapin sama ibu ya. Kalau ndak pakai sepatu boot aja Pak, biar ndak licin. Iya Bu, bapak pun nurut gitu ya. Akhirnya diambilin sepatu boot. Bapak tetap atasnya udah pakai sarung, pakai baju buat selamatan gitu ya, pakai batik. Bawahnya itu pakai sepatu boot. Keluarlah bapak sekitar jam setengah 8 malam. Hujan itu benar-benar lagi deres-deresnya gitu ya. Bahkan Mas Ari pun kepikiran, ini rasanya hujan-hujanan malam-malam itu gimana ya. Seumur hidup Mas Ari itu belum pernah hujan-hujanan malam-malam, kecuali pas lagi naik motor kayak gitu ya. Tapi sengaja hujan-hujanan jalan kaki atau apa, itu belum pernah. Kayak gimana ya, aku tuh penasaran, aku pengen ngerasain, tapi ya nggak mungkin boleh ya. Bapak pun berangkat. Setelah pamit sama kakeknya Mas Ari, sama Mas Ari juga, sama ibunya, sama adik-adiknya Mas Ari, bapak pun meninggalkan rumah, bawa payung gitu ya waktu itu. Nah, udah berangkat ke sana, ibu ya khawatir gitu ya di sana. Hujannya begini banget ya. Itu berarti yang selamatan itu nanti masuk ke dalam rumah ke dalam rumah semuanya, nggak ada yang di luar. Jadi ibu itu dari tadi ngomonginnya itu masalah hujan, masalah bapak, masalah selamatan, itu aja yang diulang-ulang gitu. Mas Ari memperhatikan hal tersebut. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya biji terlebih dahulu. Bawang goreng renyah, bawang murni, bawang premium, tanpa campuran apapun. Rasanya itu mantap, gurih pokoknya. Kawan-kawan kemarin yang sudah sempat memesan, terima kasih banyak.
kawan-kawan yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Kawan-kawan yang kemarin sudah mampir di channel Riam Biru X Mbah Warmo juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya, itu terima kasih. Baik, kita lanjut lagi cerita dari Mas Ari. Bapak berangkat ke sana kan, ibu ngomongin seperti itu, terus akhirnya apa? Mas Ari pun mulai muncul kekhawatiran. Ya juga ya, Bapak hujan-hujanan begini nanti pulangnya gimana ya? Kasihan, tapi khawatirnya tuh takutnya nanti masuk angin atau gimana gitu. Itu yang dipikirin sama Mas Ari. Akhirnya waktu pun berjalan. Mas Ari, ibunya geledek di luar itu juga berisik, glutur terus nggak berhenti. Kakeknya itu juga samain sama adiknya si Mas Ari di situ. Neneknya itu udah di kamar di sana. Jam 8 malam itu menurut hitungan ibu, biasanya bapak berangkat selamatan itu ya biasanya ini baru selesai nih, berarti sebentar lagi bapak pulang. Ditungguin jam 8:10 belum pulang juga bapak, hujan masih deras banget. Ditungguin sampai jam 8:30 kurang, itu masih sama. Ibu mulai ngomong, kok bapak belum pulang ya Ri ya? Iya ya Bu ya, mungkin nunggu hujan reda kali Bu. Lah tapi kan bapak bawa payung gitu. Iya juga sih ya Bu ya. Kenapa ya Ri ya? Ya nggak tahu Bu, mungkin ngobrol-ngobrol kali di sana bapak-bapaknya mau pada pulang itu males atau gimana, akhirnya ngobrol-ngobrol dulu kali Bu. Iya juga kali ya Ri ya. Ibu pun setuju dengan Mas Ari. Akhirnya sudah. Waktu pun berjalan lagi, jam 8:30 lewat. Ibu pun masih makin resah. Iya kok belum pulang juga, ngobrol Mbak Yu nggak usah lama-lama, kata si ibu, soalnya lagi hujan begini. Kalau lagi nggak hujan sih nggak apa-apa, cuma lagi hujan seperti ini gitu kan. Si Mas Arinya pun ya diem aja, nggak menanggapi dan mengerti, berusaha memahami keresahan ibu. Dan sampai benar-benar itu jam 9 malam bapak itu belum pulang. Saat ya ibu ngomong lagi, udah jam 9 Ri belum pulang, dan hujan itu belum berhenti waktu itu. Ada ketakutan juga barangkali nanti banjir atau gimana ya, soalnya apa? Di halamannya Mas Ari sendiri air itu udah mulai tergenang di sana, udah mulai cukup naik lumayan cukup tinggi waktu itu. Dan ibu khawatir, makin khawatir, mungkin kakek mendengar hal tersebut kali ya. Dan ternyata kakek itu udah siap-siap, dia itu udah nggak pakai sarung, ganti pakai celana pendek, sarungnya tuh diiketin di lehernya di situ. Bawa payung juga, bawa senter. Lupa mau kemana gitu kan. Ya bapak mau jemput suami kamu, katanya begitu. Lupa ndak usah apa malam-malam begini, sudah ndak apa-apa katanya. Mbah, aku ikut Mbah, boleh Mbah. Kamu jangan ikut, kamu tunggu di sini aja, kata si kakeknya. Dan Mas Ari itu menangkap ada raut yang sedikit serius dari kakeknya tersebut gitu ya. Kakek itu mukanya itu seperti orang yang lagi tegang, lagi memikirkan sesuatu, ada rasa khawatir. Nah di situ kok kakek mukanya tumben begitu ya, nggak senyum, nggak apa gitu kan. Kakek pun keluar, Ri ini tutup lagi pintunya, dikancing, kata si kakek. Mbah. Akhirnya Mas Ari pun ke sana, dikancing. Kakeknya keluar. Ibu pun makin resah, bapak kenapa ya ndak pulang-pulang ya Ria? Paling bapak lagi ngobrol. Nah ini lagi disusulin sama kakek. Mas Ari itu berusaha buat nenangin ibunya, sampai akhirnya mungkin kurang lebih sekitar udah makin malam ya, 9:30 itu belum pulang. Dua-duanya, bapak sama kakek. Ibu pun makin khawatir. Ria kenapa ya Ria, bapak kok belum pulang sama mbahmu ya Ria? Kan harusnya kalau ke sana udah sampai yon pulang gitu kan. Ya udah langsung pulang. Iya ya Bu ya, kenapa ya Bu ya? Aku juga, Mas Arinya juga mulai khawatir. Ini udah jam 9:30 loh, udah lumayan cukup malam. Sampai akhirnya sekitar 10 atau 15 menit setelah itu baru ada suara geremang-geremang orang itu di luar. Ada beberapa orang. Mas Ari pun bangun, Bu itu kayaknya Bu. Ya khawatir juga loh, kok suaranya kayak banyakan. Terus bunyi air yang tergenang itu, masih hujan terus ya waktu itu.
ini tuh kerasa banget gubyak, gubyuk, gubyak, gubyuk. Halamannya kan luas dari jalanan di kampung tersebut itu lumayan cukup berjarak sekitar 8 meteran. Nah, si Mas Ari pun bangun siap-siap bukain pintu. Akhirnya, "Ri, buka pintunya, Ri!" Suara kakek. Dan akhirnya pintu pun dibuka sama si Mas Ari, jegrek. Begitu dibuka, bapak itu posisinya lagi diangkat-angkat sama warga. Ada 8 warga sama belakangnya itu beberapa orang di situ. Ini jalan menuju dibawa masuk ke dalam rumah. Bapak itu mukanya pucat dan Mas Ari itu, "Bapak masih hidup enggak sih?" Soalnya tangannya dibeginiin kayak orang meninggal, taruh di atas perut di situ ya. Ini bapak udah masih hidup atau enggak gitu pikirannya si Mas Ari. Ibunya tuh langsung nangis, "Pak, Pak ini kenapa? Kenapa Pak? Ini kenapa?" "Udah enggak apa-apa," kata kakeknya. Begitu bilang enggak apa-apa, kakeknya, "Enggak apa-apa, orang bapak kayak orang mati begitu." Tapi ya nunggu-nunggu ternyata bapak itu ya nggak meninggal, bapak itu pingsan. Dan setelah dianget-angetin, baju pun diganti, dielap segala macam, anget-angetin tadi gitu ya, sampai akhirnya udah beberapa warga pun ya sempat ngobrol-ngobrol di sana. Warga pun akhirnya pada pulang. Nah di situ bapak pun sadarkan diri ya. Sebelum warga pulang, bapak itu udah sadar, udah mulai bangun. Dan akhirnya ya cerita. Jadi begini, ya pertama mohon maaf karena itu nggak ngedengerin omongan istri, maksain buat acara begituan. Tapi ya sebenarnya nggak masalah, kata bapak. Masalahnya itu bukan di sana, Bu. Terus kenapa Pak? Ada apa Pak? Kakek pun ikut mendengarkan di situ ya. Jadi tadi sewaktu mau pulang, itu tiba-tiba ada orang minta antar. Ada seorang anak kecil ya, seusia kamu segitu, Ri. Seusia aku, Pak. Iya, seusia kamu. Nah, ceritanya bapaknya itu habis acara selamatan gitu kan. Habis acara ini mau pada pulang. Yang berangkat pun tidak banyak, cuman setengahnya. Dan ya sisanya itu banyak gitu ya di situ. Memang sempat ngobrol-ngobrol dulu sama warga yang lain, termasuk waspada nanti barangkali terjadi banjir atau gimana, itu ada omongan seperti itu. Dan akhirnya ini menghimbau bapak-bapak malam itu pada melek ya, katanya begitu, ada omongan seperti itu dari Pak RT yang datang. Dan akhirnya ya sudah pada setuju ya Pak. Sekitar jam 8:30 si bapak pun pulang keluar rumah, dan di depan rumah itu baru jalan beberapa langkah karena nanti perjalanan pulang itu sendirian, tetangga-tetangganya itu nggak pada berangkat. Dan di situ ada anak kecil yang lagi berdiri kedinginan, ya kehujanan seperti itu. Tak samperin sama bapak, "Kamu anaknya siapa?" gitu kan. "Pak, minta tolong Pak." Nggak dijawab anaknya siapa atau apa. "Pak, minta tolong Pak." "Kamu minta tolong apa? Kamu anak mana?" gitu kan ditanya. "Pak, rumahku di situ Pak, di belakang situ." "Ya udah, kamu ngapain di sini?" gitu kan. "Aku kehujanan Pak, aku kehujanan, dingin, aku nggak kuat pulang," kata situ ya. Aduh, terus gimana? "Yo Pak, anterin aku pulang." Akhirnya ya sudah, bapak pun karena kasihan dan bapak inget kamu, Ri, kata situ ya. Bapak itu inget kamu, anakku kalau misal begini kasihan di jalan kemalaman, mungkin mau pulang udah terlalu kedinginan kali ya. Akhirnya apa? "Kamu bisa jalan ndak?" "Aku ndak kuat jalan Pak," gitu. Ya sudah, karena bapak ngelihat anak itu tuh menggigil, akhirnya ya sudah sini gendong, kata bapak. Digendong di belakang situ. Udah, bapak pun, "Ayo rumah kamu kemana?" "Itu Pak, ke sana." Jalanlah ke sana. Ini kan rumah siang hajatan itu posisinya tuh di tikungan. Jadi kalau rumahnya Mas Ari itu lurus. Ini si rumah anak kecil itu belok ke kanan dan ngelewatin spot yang lumayan aduhai, lumayan cukup menyeramkan di sana. Cuman bapak demi anak ini kasihan gitu ya. Mungkin dia mau pulang nggak berani kali karena lewatin daerah yang sepi, makanya dia memilih hujan-hujanan di sini. "Kamu udah makan belum? Kamu udah makan belum?" Belum Pak." "Ya sudah. Sini. Akhirnya apa? Diturunin sejenak di situ. "Kamu turun dulu. Ini makan." Itu kan ada jajanan yang ditaruh di kotak gitu ya. Ini kamu makan. Yang tadinya mau buat Ari,
itu bapak kasihin ke dia, tapi apa dia ndak mau. Pak, ndak usah, aku pengen pulang aja, aku pengen pulang. Akhirnya sudah, ya udah naik lagi, tak gendong kan. Terus ke sana tak gendong. Ini anak kok enteng banget sih, kayak ini nggak ada gizinya atau gimana gitu. Ini anak kok enteng banget. Udah jalan aja. Terus ini menembus bener-bener gelap ya. Dan waktu itu bapak itu ndak bawa senter. Bener-bener ya gelap-gelapan, tapi itu dari cahaya kilat itu kan banyak geledek, itu kelihatan. Bapak pun terus ke sana nembus pohonan bambu. Itu jalanan kampung sebenarnya. Cuman kalau di ujung sana, itu benar-benar ujung, itu ada sawah-sawah. Nah ini jarak antara perkampungan dan sawah itu ngelewatin kebonan yang lumayan cukup panjang. Terus ke situ, bapak lewat ke sana, cepet. Si anak ini tuh diem aja. Kamu tidur atau gimana? Ditanya sama bapak. Kamu ngapain sih hujan-hujan begini? Keluar. Iya pak, aku tadi lagi main. Pas lagi main, pulang kehujanan. Pas kehujanan, aku kedinginan. Itu menjelaskan seperti itu. Dan aku ndak bisa jalan pak, aku ndak bisa jalan. Oh ya wis lah, bapak pun ya ceritanya paling juga itu aja. Rumah kamu masih jauh atau ndak gitu kan? Ini berarti ngelewatin sawah atau gimana? Soalnya setahu bapaknya Mas Ari, ya di situ tuh nggak ada rumah karena kebun, habis itu sawah. Ada pak itu pak, nanti sebelum sawah gitu. Loh, emang di situ ada rumah? Ada pak. Cuman rumahku itu masuk ke dalam. Oh begitu, ya wis lah. Barangkali bapaknya Mas Ari itu nggak tahu. Jadi dikasih penjelasan seperti itu pun, ya wis. Akhirnya tetap dilanjut ke sana. Nah, begitu udah deket sama perbatasan antara kebun dan sawah tersebut, itu kan ada kali, ada sungai yang lagi hujan begini itu udah mulai meluber kan. Waduh, itu ada sungai, kamu itu ngelewatin sana? Enggak pak, aku sedikit lagi. Nah di situ akhirnya apa, si anak tadi minta turun. Pak udah di sini aja, kata si itu. Akhirnya udah tak turunin. Rumah kamu mana, rumah kamu? Si anak itu masuk ke dalam ini jembatan itu udah ketutup sama air waktu itu. Ini dia tuh naik ke arah jembatan tersebut. Pak, rumahku di sini pak, rumahku di sini gitu. Bapak, rumah kamu di situ gimana? Ini hujan-hujan, jangan main-main lagi, kamu pulang. Barangkali dicariin sama orang tua. Bapak yuk ndak mikir kalau itu tuh siapa gitu ya. Cuman ya dia bilang, ini rumahku di sini pak, ini rumahku di sini. Dan akhirnya apa? Udah sana pulang. Iya pak, ini aku mau pulang. Bapak pun, sudahlah udah tak anterin, udah ya tak tinggalin ya, katanya begitu. Iya pak. Dia jawab seperti itu. Bapak itu balik badan. Begitu balik badan, tahu-tahu apa? Anak itu udah berada di samping bapak, megang tangan. Pak, jangan pulang dulu pak, sini mampir di rumahku, kata situ. Lah udah malam, kata si bapak, ya nanti gampang, besok kesini, nanti tunjukin aja rumahnya di mana. Ya anak itu nunjuk, cuman nunjuknya itu ke sungai, ke situ. Bapak nggak terlalu mikirin waktu itu. Akhirnya sudah malah apa? Bapak itu ditarik-tarik tangannya dan bapak itu nggak bisa lepas beneran. Dan apa? Si anak tadi itu berubah jadi apa pak? Rambut semua, kata si itu. Bener-bener nggak ada badannya, nggak ada tangannya, nggak ada. Itu cuma kayak gumpalan rambut, ya setinggi kamu segitu ri. Itu rambut semua ri. Dan itu yang ngelipetin tangan bapak tadi kan, tangan itu berubah jadi rambut. Bapak itu ditarik-tarik, diseret-seret ya orang di situ. Licin, akhirnya bapak pun ya kayak gitu jatuh gitu kan. Cuman bapak untung masih bisa pegangan, itu ada pohon. Tak pegangin begini, bapak teriak-teriak, tolong gitu. Alhamdulillah ada yang denger. Itu yang orang selamatan di sana, itu katanya, kok ada orang, padahal jaraknya jauh loh, kata si bapak. Jauh kan, dari rumahnya si bapak ini ke jembatan itu kan jauh. Itu ada yang denger, langsung mendatangi gitu, ada 2 orang. Alhamdulillah bapak itu diselamatin sama si Mang Sukri sama Mang Tono, kata si itu kan. Akhirnya sudah bapak pun diangkat. Mas, sampean kenapa mas sampai ke sini? Bapak pun cerita di situ dan entah kenapa bapak ngerasa badan itu dingin banget. Payung itu udah hilang katanya. Payungnya hilang, nggak tahu kemana.
yang jinjingan berkat selamatan itu pun udah amburadul, nggak tahu kemana, kebawa sama air yang ada di jembatan tersebut yang lagi deres-deresnya, lagi kencang-kencangnya. Bapak sempat nengok, astagfirullahaladzim, sungainya seperti itu banget. Gimana kalau misal aku nyemplung di sini, zlep, masuk kena jembatan, kepala ngebentur misalkan, bisa habis gitu, pikir bapak. Nah, akhirnya apa? Ditolongin, dibantuin, ditungguin di sana. Pak, gimana sampean? Aduh, aku ndak bisa jalan katanya. Ini dingin banget, ini dingin banget. Akhirnya dipayungin sama bapak-bapak itu, ya disarungin juga. Dan bapak itu udah mulai lumayan, ya cukup anget, tapi masih belum bisa jalan. Badan itu kayak rasanya tuh kaku semua. Lama-lama bapak itu ngelihat ada senter terap-terap. Ternyata itu kakekmu datang gitu. Alhamdulillah, tapi itu tadi bapak itu belum bisa jalan sama sekali sampai bapak pun akhirnya disuruh rebahan. Ini warga pun manggil warga yang lain ya, yang waktu itu belum pada pulang di sana, nunggu hujan reda yang nggak reda-reda. Sampai bapaknya cerita ini pun hujan masih deres, dan akhirnya apa? Diangkat sama warga. Saat diangkat, udah tahu bapak itu ngantuk banget, dan akhirnya bapak pun nggak tahu tertidur. Kamu pingsan, kata si kakeknya Mas Ari ya. Kamu itu pingsan. Oh pingsan ya pak ya. Ya wis, intinya ceritanya tuh seperti itu. Nah, ini udah pulang ke rumah, baru tengah malam jam 12 itu ribut orang-orang. Ada yang mukulin tang 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 kayak gitu, tanda bahaya atau apa. Ternyata memang bener di terasnya Mas Ari, air itu udah naik sedikit lagi tuh, naik ke dalam rumah utama di situ. Nah, ini cuma tinggal beberapa senti doang, beberapa rumah itu ternyata udah kemasukan air. Ya warga kan malam itu akhirnya pada bangun semuanya. Listrik belum mati, listrik itu masih nyala, dan akhirnya sudah pada keluar gitu kan, pada keluar rumah, ini gimana nih, ini gimana. Dan akhirnya malam itu warga pun pada begadang. Malam itu terjadi banjir di kampungnya Mas Ari. Meskipun rumahnya itu ndak kena Mas Ari, cuman sebatas teras doang, tapi rumah sebagian warga yang lain itu mereka tuh kena imbas dari banjir tersebut. Mas Ari sama bapak pun ya standby, karena apa? Setelah itu lampu itu mati, bener-bener gelap banget. Dan Mas Ari ya namanya peduli sama warga yang lain ya, bukannya rumahku aman terus masuk ke dalam rumah, begitu enggak. Mas Ari memang posisinya di dalam rumah di sana, cuman jendela itu dibuka, pintu itu ditutup, pintu depan, takutnya lagi ada air ya, takutnya tikus atau apa, binatang apa masuk ke dalam rumah. Ini ditutup, yang dibuka itu jendela yang lumayan cukup lebar. Kondisi gelap-gelapan. Mas Ari minjem senternya bapak, teralap nyanterin gitu ya, rumah tetangga atau apa, beberapa mereka juga terlihat masih sibuk. Nah di sana Mas Ari itu ngelihat ada seorang bocah ya seukuran Mas Ari, seumuran segitu. Ini lari piak itu di jalanan kampung. Bapak pun posisinya lagi di depan sana ya. Ini Mas Ari ngelihat terus nanti balik lagi bolak-balik terus. Mas Ari akhirnya manggil bapak kan, Pak sini Pak gitu. Bapak pun ngedeket ke situ. Kenapa Ri? Pak, aku tadi ngelihat Pak ada anak kecil itu bolak-balik lari terus. Bapak itu langsung masuk waktu itu. Udahlah masuk aja lah, tutup aja, tutup. Pintunya ditutup, dikancing, Ri, tutup jendelanya, kata si bapak. Kenapa Pak? Nggak tahu, bapak dari tadi juga ngedenger kecupak-kecupuk, cuman nggak ada orangnya. Kamu ngelihat, kata si bapak kan. Iya Pak, aku ngelihat Pak ada anak kecil. Itu pasti bocah yang tadi yang narik bapak yang jadi rambut itu. Udah tutup aja, istirahat, kata si bapak. Oh Pak, tapi kan banjir begini Pak. Ya mau gimana lagi, kakeknya sendiri itu juga udah mulai istirahat, capek kali ya. Orang udah sepuh, udah tua, terus tadi habis hujan-hujanan dan banyak hal, ngangkat bapaknya Mas Ari juga mungkin capek. Nah ini sekitar jam 2 pagi hujan itu reda. Hujan reda, Mas Ari pun, ini udah nggak hujan, udahlah tidur, toh air juga nggak masuk. Akhirnya Mas Ari pun istirahat. Keesokan
paginya ini pada bangun kan. Begitu pada bangun, air udah surut, cuman geger. Jadi di kampungnya Mas Ari ya ada makam lah di situ. Nah, makamnya itu beberapa ada yang longsor di samping-sampingnya gitu. Jadi makamnya itu kelihatan itu apa namanya, jasad-jasadnya yang ditanam di situ itu beberapa itu pada berhamburan. Dan malam itu bahkan ada itu satu bungkusan gitu, nyebutnya bungkusan aja lah biar nggak terlalu ini ya, itu yang udah dibungkus tadi nyasar di rumah warga, mungkin jaraknya itu berapa ratus meter. Jadi semalam itu kebawa ke sana, mungkin kebawa sama air itu yang longsor itu tadi. Itu warga itu kan panik, wah teriak-teriak lah orang, pagi-pagi kok ada bungkusan isinya orang gitu, pada geger. Akhirnya apa ya, dibikinin lagi lah, dimakamin lagi. Cuman kan kondisinya memang udah hancur ya. Sudah hal itu ya menyeramkan lah intinya. Dan malam harinya itu hujan lagi, benar-benar sepi banget itu sampai beberapa hari. Dan konon katanya menurut beberapa warga yang suka begadang, ini jalanan di kampung itu suka rame itu apa, wujudnya itu pocong semua, banyak bolak-balik ke sana kemari. Nah, dari cerita itu pun akhirnya kampungnya Mas Ari udah musim penghujan, ada isu seperti itu pula, warga kan jadi ketakutan. Akhirnya benar-benar sepi, dan itu hampir 1 bulan lamanya. Bahkan acara ngaji pun yang biasanya diadakan di suatu tempat, entah musola atau apa, di sana madrasah biasanya berangkat itu malam sekitar 6:30 selepas sholat maghrib. Itu pun ditiadakan selama 1 bulan penuh, diliburkan ya, karena itu tadi anak-anaknya pada takut, orang tuanya juga tidak memperbolehkan mereka keluar malam. Bahkan setelah hujan itu nggak terlalu deres, malam itu ya hujan cuman sebentar nanti berhenti gitu ya. Itu benar-benar kerasa banget sepinya, nggak ada 1 orang pun yang keluar. Dan ya ceritanya Mas Ari segitu aja. Cuman alhamdulillahnya, untungnya semua baik-baik aja. Setelah 1 bulan lamanya bertahap, kampungnya Mas Ari itu perlahan mulai membaik, mulai kembali normal lagi. Itu aja, terima kasih banyak Mas Ari atas ceritanya. Mas Ari di Kebumen sana ya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih banyak. Kawan-kawan yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Yang sudah berkunjung ke channel Lapak Horor dan Mbah Warmo, tak lupa terima kasih. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semua. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.